Ada sebagian keyakinan orang kalau anaknya menangis di malam hari, kemudian ibunya suruh bawa pisau. Ya, hal yang semacam itu selagi tidak ada keyakinan-keyakinan yang salah, itu lebih cenderung mengarah kepada semacam kebiasaan. Kalau ternyata ada keyakinan-keyakinan yang ada hubungannya dengan yang gaib, yang bertentangan dengan akidah, jadi tidak dibenarkan. Ya, apakah jarum, ada pisau, ada gunting, dan sebagainya. Ya, tentunya sebetulnya hal yang semacam ini bisa dilacak dari mana sumbernya, apa sih maknanya. Nah, baru setelah itu terjawab boleh dan tidaknya. Jangan-jangan ada keyakinan ke gunting, nanti kalau ada hantu biar kamu colok begitu. Kita pengen bertanya pada yang melakukan itu, makanya kita mensifati itu sesuatu yang salah pun juga tidak gampang. Kita harus kembalikan apa sih tujuannya dari itu semuanya. Adapun kalau kembali kepada yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, ada memang, dan kita yakin ada makhluk selain daripada manusia yang tidak terlihat, atau jin dan sebagainya. Akan tapi Nabi pun juga mengajarkan penjagaan-penjagaan yang sangat sederhana. Tapi pasti kita membaca surat Mu'awwidhatah ini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditambah dengan ayat kursi, qul a'udzu birabbin nas. Kalau Nabi membaca untuk diri beliau sendiri dan cucu Sayyidina Hasan dan Husain, membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ditiupkan di tangan beliau, diusapkan di wajah dan badan anaknya, cucu beliau. Kalau kita dalam diri kita, sebelum tidur baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, setelah itu jangan takut adanya urus sihir, wewe gombel dan sebagainya. Usapkan, selesai. Adapun ternyata kok masih ada tangis dan tangis dan tangis, setelah kita doa begitu, ya medis dong. Barangkali dia ada sakit atau ganjel, ketusuk apa di kakinya dan sebagainya. Dia bicara ke medis, kenapa dia nangis terus. Akan tapi yang menghubungkan dengan, jangan dikit-dikit dihubungkan dengan sesuatu yang gaib. Akhirnya kita melupakan usaha secara zahir. Ini makanya jangan dikit-dikit, waduh saya ini lagi pusing, ini kayaknya kena santet. Bukan, ente lupa minum kopi. Nah, dikit-dikit santet, dikit-dikit santet ini. Jangan begitu lah. Kebalikannya jangan. Yang logis, yang normal, yang dagangan tidak laku. Gimana laku yang tidak pernah senyum dari tadi? Jadi nyalain tetangga, naruh bunga segala macam. Kok kotor banget hati kita ini. Makanya kita bukan madhab, bukan golongan orang dikit-dikit hubungan dengan persantetan, peralam gaiban. Biarpun alam gaib ada. Nah, alhamdulillah kita dengar ada pondok, ada hantu dan sebagainya, ada jin. Alah, di Al-Bahjah nggak ada satu jin yang kelihatan. Al-Bahjah berpuluh-puluh tempat, nggak ada jin yang nongol. Paling ada anak kayak jin. Yang akhirnya pun juga jadi baik. Nggak ada. Jadi jangan biasa dengan dikit-dikit hubungan dengan hal-hal semacam itu. Apa itu? Ada yang gaib, tapi tidak boleh kita dikit-dikit menghubungkan dengan semacam itu. Dohir, sarana dohir. Kalau lapar kita ngambil piring, ngambil nasi. Jangan sok, biarpun jago doa, ya Allah kenyangkan perutku. Nggak ada begitu. Tapi tidak mau makan. Usaha dohir. Anda sakit, pergi ke dokter, pergi ahlinya untuk diketahui. Sebab gara-gara, mohon maaf ini, cara berpikir yang salah, sakit kepala, pusing, beneran. Langsung dibawa kepada orang yang katanya, wah yang tahu gaib segala macam, komat kamit segala macam, kan jadi salah. Padahal dia lupa minum kopi tadi. Atau sebagainya. Jadi jangan dikit-dikit ke arah sana. Cara zahir itu yang harus Anda jalankan. Lebih aman tentang keimanan Anda. Sebab kalau biasa menghubung-hubungkan dengan santet, berarti kan ada yang menyantet. Berarti kita telah menuduh orang telah melakukan kebusukan pada kita, padahal belum tentu. Suudon kadang santet, oh iya tuh kayaknya ponakan saya itu, paman saya, teman saya. Masa ustadz model begitu? Suudon sama temannya, suudon sama anak, kan bahayanya. Makanya sudahlah, kalau hadir di majelis ini, kalau ada apa-apa jangan dikit-dikit urusan setan. Jangan kambing hitamkan setan. Sudah terkutuk dia, kasihanlah kita tuduh-tuduh terus. Jangan dikit-dikit jin setan begitu. Nah, hidup ini. Kemudian ya kalau nangis-nangis semacam itu, ada istilahnya apa? Sawanan ya. Nangis ini ya mungkin
malam siangnya kaget karena kita gelitiki apa? Ketawa kakak gitu kan, malamnya ke bawah mimpi. Ini bukan karena kedatangan jin itu. Baik, ya, itu saja. Jadi adapun membawa alat-alat tersebut kita tidak bisa mengatakan itu sampai syirik atau tidak. Kita tidak tahu alasannya apa di saat dia membawa itu. Kalau ya sudah mbah saya suruh begitu ya, berarti belum sampai derajat syirik. Hanya pertanyaannya manfaatnya ada atau enggak, kan begitu. Adapun yang jelas diajarkan Nabi seperti tadi kami sampaikan, membaca Muawwidhatain, Qul a'udzu binas sampai ayat kursi, tiupkan di tangan, diusapkan di wajah dan badan anak. Setelah itu biar tidur dia dengan enak. Itu saja, wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.